Artinya, peluang hadirnya pemain-pemain keturunan baru masih terbuka sangat lebar. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya nama yang mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ada winger lincah Stoke City, Million Manhoef, bek Premier League Pascal Struijk, hingga kiper jangkung Kane van Ovelen yang mulai masuk radar para pecinta sepak bola Indonesia. Belum lagi beberapa pemain muda potensial lainnya yang digadang-gadang bisa menjadi amunisi baru skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Lantas, siapa saja pemain yang paling berpeluang menyusul jejak Luke Vickery dan Kan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Menariknya, Luke dan Michel tampaknya belum menjadi nama terakhir dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia. Coach John Hartman sebelumnya juga sudah memberikan gambaran bahwa pembangunan timnas tidak hanya mengandalkan naturalisasi, tetapi juga diperkuat lewat scouting pemain diaspora serta pembinaan talenta muda yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, peluang hadirnya pemain-pemain keturunan baru masih terbuka sangat lebar. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya nama yang mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ada winger lincah Stoke City, Million Manhoef, bek Premier League Pascal Struijk, hingga kiper jangkung Kane van Ovelen yang mulai masuk radar para pecinta sepak bola Indonesia. Belum lagi beberapa pemain muda potensial lainnya yang digadang-gadang bisa menjadi amunisi baru skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Lantas, siapa saja pemain yang paling berpeluang menyusul jejak Luke Vickery dan Mitchell Baker? Seberapa besar kans mereka benar-benar menjadi WNI dan mengenakan jersey merah putih? Mari kita kupas semuanya secara lengkap di video kali ini. Million Manhoef jadi target paling menarik? Kalau membahas pemain keturunan yang paling ramai diperbincangkan belakangan ini, nama Million Manhoef hampir selalu masuk dalam daftar teratas. Winger Stoke City tersebut kembali mencuri perhatian setelah seorang pendukung klub dilaporkan mengaku sempat berbincang dengannya pada awal Juni 2026. Menurut pengakuan supporter itu, Manhoef disebut masih terbuka jika suatu saat Indonesia membutuhkan jasanya. Kualitas Manhoef memang sulit dipungkiri. Ia dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble yang baik, serta fleksibel bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai penyerang kedua. Pascal Struijk, target impian di lini belakang. Nama berikutnya tentu sudah tidak asing lagi, yaitu Pascal Struijk. Bek yang bermain di Inggris ini sudah beberapa tahun dikaitkan dengan timnas Indonesia, bahkan disebut mulai mendekat. Kualitasnya juga nggak main-main. Terbukti, tim papan tengah IPL Brighton pun mau merekrutnya. Dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, serta pengalaman di level kompetisi tinggi, Pascal dianggap sebagai sosok yang mampu memperkokoh lini pertahanan Garuda. Karena itu, Pascal masih menjadi salah satu target impian yang terus dinantikan para pendukung timnas Indonesia. Sejati hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Jensen Schild dan Luke Marijnissen, regenerasi bek tengah. Selain Pascal, dua bek muda lain yang juga mulai ramai dibicarakan adalah Jensen Schild dan Luke Marijnissen. Jensen sebenarnya sudah lama masuk radar pemain keturunan Indonesia. Rumornya kembali menguat setelah disebut sempat berkomunikasi dengan beberapa pemain timnas. Sementara Luke merupakan nama yang lebih baru, tetapi dinilai memiliki potensi besar berkat postur, kekuatan fisik, dan usianya yang masih muda. Keduanya dianggap cocok menjadi bagian dari regenerasi lini belakang timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027, Piala Dunia 2030, dan seterusnya.
Lauren Ulrich, dan Damian Augustin, wonderkid masa depan. Di lini tengah muncul nama Lauren Ulrich. Wonderkid asal Jerman ini dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi bermain yang baik dan kemampuan menciptakan peluang dari lini kedua. Karakter tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang masih membutuhkan pemain kreatif di sektor tengah. Lauren memang disebut memiliki garis keturunan Indonesia dan beberapa kali dikaitkan dengan timnas. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai komunikasi ataupun proses naturalisasinya. Selain itu, ada satu pemain muda yang juga mulai ramai diperbincangkan, yaitu Damian Augustin. Gelandang Akademi Arsenal itu disebut memiliki darah Indonesia dan diproyeksikan sebagai prospek menarik untuk masa depan timnas Indonesia. Dan satu lagi gelandang keturunan ada Julian Ourip, juga layak masuk dalam daftar. Gelandang muda Yong As itu disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa Timur. Belakangan Julian sempat ramai diperbincangkan setelah mengunggah foto mengenakan jersey Garuda. Dean Zandbergen dan Sigurd Bartmans, tambahan opsi di lini depan. Di posisi penyerang ada dua nama yang mulai mencuri perhatian, yakni Dean Zandbergen dan Sigurd Bartmans. Dean sebelumnya sempat menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia jika mendapatkan kesempatan. Sementara Sigurd juga baru-baru ini mengaku bangga memiliki darah Indonesia dan terbuka apabila dipercaya memperkuat merah putih. Keduanya masih berusia muda dan dinilai berpotensi menjadi investasi jangka panjang. Namun sampai sekarang belum ada kabar resmi mengenai langkah naturalisasi dari PSSI. Melodi cinta di angin berbisik, di sekat sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar bersama kita. Kane van Ovelen, persaingan baru di posisi kiper. Tak hanya lini depan dan belakang, posisi penjaga gawang juga mulai memiliki kandidat baru. Nama Kane van Ovelen belakangan ramai diperbincangkan karena disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Kiper berusia 22 tahun itu memiliki postur mencapai 199 cm dan dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Ia juga mulai disebut sedang menjalin komunikasi di belakang layar dengan pelatih timnas Pak John Hartman. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian mengenai status eligibilitas maupun komunikasi resmi dengan PSSI. Jati hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Melihat perkembangan yang ada, proyek naturalisasi timnas Indonesia tampaknya masih akan terus berjalan. Namun kali ini arahnya terlihat lebih terukur dengan fokus para pemain muda yang sesuai kebutuhan tim dan diproyeksikan untuk jangka panjang. Nama-nama seperti Million Manhoef, Pascal Struijk, Lauren Ulrich, Jensen Schild, Luc Marijnissen, Dean Zandbergen, Kane van Ovelen, hingga Sigurd Bartmans memang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namun perlu diingat, gak semuanya bisa dinaturalisasi begitu saja, ya kan? Meski begitu, peluang tersebut tetap menarik untuk dinantikan. Bukan tidak mungkin, setelah Luke Vickery dan Mitchell Baker, salah satu dari 8 nama ini akan menjadi kejutan berikutnya dalam proyek besar timnas Indonesia. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini. Jadi itulah perkembangan terbaru proyek naturalisasi timnas Indonesia, Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kini tinggal menuntaskan tahapan akhir sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara itu, nama-nama seperti Million Manhoef, Pascal Struijk, Lauren Ulrich, hingga Kane van Ovelen masih terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sejauh ini belum ada proses resmi yang diumumkan. Menarik untuk ditunggu siapa yang akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang benar-benar menyusul jejak Luke dan Mitchell. Yang pasti, proyek timnas Indonesia masih terus berjalan dengan target membangun skuad yang semakin kuat untuk bersaing di level Asia.